11 siang tapi semangatnya masih seperti jam 7 pagi. Kelas 11 apa ini? Unggulan juga atau ini? Unggulan dalam segala hal. Apa aja unggulannya misalnya? Attitude-nya, terus apa lagi? Attitude-nya, terus apa lagi? Karakternya sudah apa lagi? Ya, karakternya, tingkah lakunya. Insya Allah semuanya dan semuanya. Amin. Semoga bisa dicontoh oleh adik-adik kita dan cara Iya, amin. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Mas Yuda. Sudah siap untuk dimulai pelajarannya, gitu? Siap. Kalau siap, saya minta untuk disiapkan berdoa. Kita Pak duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Yuda atas pimpinan doanya. Selanjutnya untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Dimulai dari absen pertama, Abel Moralista mana? Ya. Aditya Yudo, Adit Rahmadita, ya. Aldia Rahmawati, Alfiana Farah, yang sakit tadi ya? Iya. Ini ada jam pertama terus jam saya nggak ada. Sakit ya? Iya, surat pengantarnya sudah dibaca, Pak. Surat pengantar apa ini? Dari Pak S. Pengantar dari Pak RT. Chandra Fortino ada. Ya. Ciara Chelsea Ayu Ada. ya. Febriana Lola Suci Saya. ya. Latifah Rusmawadani, Ada, Pak. Maulida Cantika Faraida, Nadia Desi Nur Aisyah, Ada. Sadia Hanum, Sumaisi Nur Saadah, Hadir. Tasya Anissa Rahmawati, Hadir, Pak. Yuda Hafiz Arifin, Ya Pak. Yaskia Juwana Alivia. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil? Dari 19 siswa yang hadir ada berapa? 16. Yang dua tidak jadi di kelas ini, terus yang satu di UKS. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Motivasi untuk kegiatan hari ini. Jadi biar lebih semangat lagi dalam menjalani hidup gitu ya. Motivasinya ini. Ya, ada sesuatu nih. Kalian tahu apa ini ya? Berapa ini? Ada yang mau uang ini? Semuanya mau kan? Mau. Tapi mau 100.000 ya ini. Nah, ketika saya lipat-lipat seperti ini, nah, terus saya berikan ke Mas Hanum, kira-kira masih mau nggak Mas Hanum? Masih mau. Ketika saya lemparkan uang ini di tanah, begitu. Nah, terus saya ambil lagi, kemudian saya berikan kepada Mbak Chelsea. Kira-kira Mbak Chelsea mau nggak menerima uang itu? Mau nggak Mbak? Meskipun sudah lecek-lecek gini. Mas, mau nggak menerima uang yang lecek-lecek ini? Yang udah 100.000, yang masih utuh ini? Mau, Pak. Mau, oke. Jadi saya ibaratkan 100.000 ini adalah diri kalian, diri kita. Ya, nilainya 100.000. Nah, jadi seburuk apapun orang lain menilai, maka nilai kalian tetap sama ya, 100.000. Gitu ya. Jadi motivasi hari ini seperti itu. Iya. Pokoknya kalian mau di apa itu nilainya tetap sama, gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Lalu kita sudah belajar bab 2 tentang dinamika dan harapan demokrasi di Indonesia. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang lanjutan dari materi yang minggu lalu, yang poin C yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Sebelum lanjut, saya akan membacakan dulu indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menghargai nilai-nilai ketuhanan dan berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mengamalkan perilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai selesai ini ya. Yang terakhir, menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah capaian tujuan pembelajaran hari ini. Semoga nanti bisa tercapai dari awal sampai akhir, bisa masuk dalam pikiran kita semuanya. Gitu ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke materi? Ada yang ditanyakan? Mbak yang belakang? Ada ya? Bisa lanjut ke materi selanjutnya ya? Bisa. Itu lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita sudah lampirkan tadi capaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ke materi ajar hari ini. Silahkan dibuka buku paketnya, halaman berapa itu? 66. Tentang apa? Membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Minggu lalu sudah kita pelajari bahwa perjalanan demokrasi Indonesia dari awal merdeka sampai dengan reformasi saat ini mengalami berbagai kendala, berbagai macam lika-liku toh. Berapa? 1998 sampai sekarang Indonesia sudah berada di era reformasi, menggunakan demokrasi. Setiap orang bisa bersuara, menyuarakan argumen pendapatnya di muka umum. Kalau dulu zaman sebelum reformasi ada orang yang menyatakan pendapat tidak sependapat dengan pemerintah bisa di penjara. Bahkan ada seorang pujangga, siapa namanya itu, yang sering membuat puisi-puisi tentang kritikan terhadap pemerintah, siapa itu? Nah, Khairul Anwar yang akhirnya di penjara itu. Kalau zaman sekarang orang mau berpuisi, orang mau eksplorasi tentang Indonesia boleh-boleh saja, asal masih dalam koridor yang baik, tidak menyalahi hukum gitu ya. Meskipun ada undang-undang ITE yang membatasi itu semuanya. Oke. Yang pertama, pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia. Bisa kalian simak di buku kalian. Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Ya, apakah negara kita negara yang demokratis? Iya. Bisa dibuktikan dengan apa itu misalnya? Pemilu, betul sekali. Apalagi demo itu adalah salah satu puncak daripada cara untuk menyuarakan suara kita pada pemerintah. Betul sekali Mbak Sumaisi, terima kasih. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini tadi, maka kita akan pelajari itu semua di materi bab ini nanti dari awal sampai selesai, begitu ya? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut terdapat rakyat yang memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan masing-masing daripada itu. Nah, kita uraikan satu persatu. Siap ya? Yang pertama, persamaan di depan hukum. Apa itu? Bisa dibacakan oleh Mbak yang belakang. Mbak siapa namanya? Mbak Latifah. Bisa dibacakan Mbak Latifah? Bisa. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, namun berani yang menghukum siapa saja yang bersalah. Jadi semua memiliki persamaan yang sama atau memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Kalau itu rakyat biasa, terus pejabat, ya toh, entah itu anggota Polri, anggota TNI, kasus yang sekarang ini viral apa itu? Ya, Verdi Sambo. Saya yakin sekelas ini tahu semuanya siapa Verdi Sambo.
seorang jenderal polisi bintang 2 yang dijadikan tersangka kasus apa itu? Kasus pembunuhan. Nah, semuanya harus memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Ketika rakyat kecil melakukan kesalahan di hukum, maka ketika ada seorang jenderal polisi bintang 2 melakukan kesalahan juga wajib dihukum juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk negara yang demokratis seperti itu. Bisa dipahami ya? Sudah jelas, Mbak? Hampir sudah jelas. Oke, selanjutnya ya. Poin kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi salah satu bentuk negara demokratis yaitu partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Apa ya penjelasannya akan kita bahas selanjutnya. Bisa dibacakan Mas Satria. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Oke, jadi salah satu bentuk demokratis adalah keikutsertaan penduduk dalam apa? Mengambil keputusan. Seperti yang awal kita tadi bahas bahwa negara demokratis adalah rakyatnya bebas untuk menyuarakan apa yang minta, gitu ya. Jadi kemarin kasus apa kenaikan BBM, ya toh? Banyak sekali masyarakat yang apa ya menolak kenaikan BBM. Entah aspirasinya akan didengarkan atau tidak. Yang penting rakyat diberikan kebebasan dulu untuk menyuarakan aspirasinya, begitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk negara yang demokrasi. Sampai di sini paham? Oke, bisa lanjut ya? Oke, lanjut selanjutnya. Yang poin C, distribusi pendapatan secara adil. Apa itu distribusi pendapatan secara adil? Semua penunjang yang memakai prinsip keadilan. Nah, Mbak? Memperoleh pendapatan yang layak. Memperoleh pendapatan yang layak. Jadi setiap daerah harus mendapatkan pendapatan yang layak atau upah minimum regional yang layak bisa dipakai kehidupan di situ. Itu ya? Bisa dibacakan detailnya oleh Mbak Sumaisi. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Oke, betul sekali ya. Akhir-akhir ini memang banyak sekali program pemerintah yang menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, ya toh? Misalnya bantuan apa tadi? Dulu yang harus lapor ke Pak RT dulu bantuan apa itu? Yang pendataan oleh Pak RT itu bantuan apa itu? PLT, bantuan langsung tunai. Bahkan rakyat-rakyat yang kurang mampu di daerah Sragen khususnya ya toh, mbah biasanya yang statusnya janda, tinggal anaknya, tinggal suaminya, begitu kan? Mendapatkan bantuan itu. Ya, kalau kelas bulan saya yakin sudah makmur semuanya, gitu. Tidak ada yang mendapatkan BLT loh. Tidak ada. Berarti unggulan IPA 3 orangnya mampu semuanya. Itu adalah suatu hal yang harus disyukuri ya. Di luar sana masih banyak itu yang sampai hari ini masih mendapatkan BLT. Nah, salah satu bentuk pemerintahan demokrasi itu seperti tadi sudah dibahas. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Cepat saja. Yang selanjutnya, apa tadi selanjutnya?
Kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun negara kita demokrasi, bebas bersuara, tapi kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita suarakan. Misalnya di era saat ini, dengan mudahnya teknologi ya toh, Ya. kita bisa bersuara, tidak harus keluar rumah, tidak harus Ya. ke jalan. Kita bisa membuat tweet Media sosial. atau membuat cuitan di Twitter, di Instagram, di Facebook ya toh, tentang kritikan kepada pemerintah. Begitu pula dengan anak-anak SMA saat ini tidak harus turun ke jalan ya toh. Nah, misalnya mau menyuarakan apa, bisa langsung mengetek akun apa? Akun media sosial resmi dari pemerintah yang akan menuju begitu ya. Nah, oke, selanjutnya dibaca dulu pengertian tentang kebebasan yang bertanggung jawab, Mas Chandra. Oke, Mas. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Oke, betul sekali. Nah, sudah dijelaskan ya tadi dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan. Yang pertama apa tadi? Kebebasan beragama. Terus kebebasan apa? Kebebasan pers. Yang ketiga, Kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, Kebebasan berkumpul. kebebasan untuk Kumpul. berkumpul. Dari keempat kebebasan ini, apa kalian sudah mendapatkan? Ya. Sudah semuanya toh? Sudah. Ada yang belum? Dan semua. Saya yakin sudah semuanya nih. Kebebasan untuk beragama di kelas IPA 3 agamanya apa ini? Islam. Nah, seorang yang beragama Islam harus mempertanggungjawabkan agamanya. Misalnya dengan melakukan apa? Beribadah sesuai dengan agamanya. Misalnya sholat, puasa, zakat, apalagi. Nah, terus puasa sunnah, sholat sunnah harus dilakukan karena apa? Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilihnya. Begitu ya? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, terus kebebasan pers tadi sudah dibahas Pak Agus di awal tentang menggunakan media sosial harus bertanggung jawab juga. Ya. Jadi dewasa ini semakin kesini kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita tuliskan. Kalau dulu mulutmu harimau, kalau sekarang apa? Jempolmu ya itu bisa menjadi harimau gitu. Karena kelihayan jempol kita dalam mengetik tulisan-tulisan kadang-kadang bisa apa? Bisa menimbulkan perundungan misalnya. Nah, anak-anak SMA yang sering terjadi bisa saling apa ya, ngeceroin di dalam media sosial. Itu bagus tidak seperti itu? Tidak. Mas IPA 3 tidak seperti itu ya? Tidak. Mas Yuda tidak seperti itu ya? Tidak. Tidak pernah toh? Tidak pernah. Tidak pernah melakukan perundungan toh? Hah? Tidak Tidak. pernah. Tidak pernah ya? Kalau dirundung tahu nggak Mas? Tidak pernah juga ya? Tidak pernah. Tidak pernah, alhamdulillah. Pokoknya hindari perundungan karena perundungan atau pembulian bisa dimasukkan dalam penjara nanti, bisa dikasuskan kalau yang dibully itu tidak terima. Jadi hati-hati dalam bercanda sekarang ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semuanya ya? Ya. Kalau sudah paham, nanti kita lanjut ke metode pembelajaran selanjutnya, yaitu metode diskusi dan nanti menghasilkan project. Itu namanya project based learning. Diskusi, terus dari diskusi itu menghasilkan suatu produk. Nah, produknya nanti kalian presentasikan di depan kelas. Mekanismenya seperti apa Bapak? Mekanismenya nanti kalian bekerja secara kelompok, terbagi dengan beberapa kelompok. Di kelompok itu kalian membuat suatu komik edukasi atau poster yang dibuat dengan aplikasi yang ada di HP kalian yang mendukung, misalnya ada Canva, ada CapCut, ada apa? Canvas apa itu? Yang mendukung editor. Canvas biasanya itu video ya. Itu saya kurang tahu. Nah, Photoshop juga bisa. Oke. Kalau gitu siap ya untuk tugas selanjutnya dibagi per kelompok. Kalau biasanya atau kelompok saya bikinkan? Biasanya gitu. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ada berapa kelompok biasanya? Ada 4 atau 5? 4 kelompok. Silakan 1, 2, 3, 4 bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya Mbak Ada dan Mbak Chelsea. Pak. Ini
berenam ini? 5. 5. Terus Mbak Inias. siapa ini? Maulida. Maulida, Mbak Nadia, Abel, bertiga. Berempat Adriana selesai. Adriana di UTS tadi. Iya. Silakan dikerjakan. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini terakhir. Yuk, dibuka. Bisa bergabung ke kelompoknya untuk mengerjakan. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai atau Untuk menambah wawasan kalian, Bapak play video di layar. Silakan disaksikan. Nanti untuk menambah wawasan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Ya. empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Empat kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti Ya. Ada yang ditanyakan? Boleh. Oke, nanti tugasnya bagi yang sudah selesai bisa dikirimkan ke WA Bapak. Iya. Ya. Kalau komiknya itu kan Pak bentuk slide terus dibikin di video. Soalnya mau dibikin di PPT itu jadinya pecah. Bisa dibuat sebisanya. Nanti kirimkan ke saya. Kalau ini bisanya kan Boleh berarti. Gimana? Nggak apa, nanti yang penting bisa presentasikan. Iya, kalau bisa pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang hukum. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir dan miskin. Kemudian terdapat kebebasan bertanggung jawab. Sudah dapat di situ belum? belum ini bukan Contoh kalau kayak video itu. Coba pakai Kebebasan pers, Kalau dibikin kan nggak bisa. dan kebebasan jadinya berkumpul. kan Hak ada kebebasan bikin merupakan hak yang asasi besar manusia jadinya yang pecah harus jadi dijamin dua kayak jadi keberadaannya yang oleh satu. negara. Tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua, perilaku yang mendukung terciptanya nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang semena-mena, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menentukan kehidupan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsinya pesan Edukasi iki ngene. Kita kelompok berapa? Kelompok 1.
Ya Allah. Sudah selesai ya? Gimana anak-anak? Sudah selesai? Belum? Yang sudah bisa dikirimkan ke Mas Hanung atau langsung ke saya? Maksudnya itu kan bukan dibikin step kayak gitu, kayak dibikin PPT itu loh, jadinya panjang ke bawah. Mana yang ini? Berapa slide? Poster saja satu. Iya. Nanti deskripsinya? Ya nanti Buat mana? buat slide. Buat deskripsi. Oke, baik anak-anak. Waktunya sudah selesai untuk diskusinya. Saya harap sudah selesai semuanya, ya. Ada yang belum selesai? Kelompok mana yang belum selesai? Kelompoknya Mbak Alga. Tasya yang belum. Oke. Kita tunggu dulu ya. Nah, demokratis itu harus seperti ini. Yang satu belum selesai harus kita tunggu dulu. Yang sudah selesai bisa dikirimkan ke nomor WA Bapak. Nanti presentasinya dengan laptop yang ada di depan. Apakah ada kendala dalam membuat poster ini? Tidak ada. Oke. Itu nanti ketika dibuka di laptop bisa yang PDF. Belum ada yang masuk, silakan. Silakan tidak. Siap, nanti kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian dipresentasikan. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan atau saran, kritik, masukan, dipersilakan, gitu ya. Waktu presentasi maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit. Ya, kelompok 1 dipresentasikan dulu ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ciara Jasi Ayoni Kusuma, saya Febriana Buni Katasari, Saya Mawahdiana Rambesa Fitri. Saya Syamai Sunan Sahaja. Saya Dagang Mawasi. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang demokrasi yang akan disampaikan oleh Sumaishi. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui di sini kita membuat poster tentang demo menolak Omnibus Law. Pertama-tama kalian harus ketahui tentang Omnibus Law dulu. Omnibus Law itu cipta kerja yang dikeluarkan pada tahun 2020. Semasa itu banyak sekali para warga yang menolak hasil diskusi pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah langsung memberikan
langsung memberikan sebuah undang-undang baru yang mengeluarkan Omnibus Law atau Cipta Kerja. Nah, di sini suara rakyat itu belum didengarkan oleh pemerintah alias DPR, seperti contohnya Puan Maharani sewaktu itu mematikan mic sewaktu rakyat itu berdemokrasi untuk berdemo tentang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja 2020. Karena apa? Karena banyaknya sisi negatif. Ya ada sisi positifnya, tapi ada beberapa sisi negatif untuk rakyat, seperti turunnya kerja para buruh. Maka dari itu para rakyat pun bergotong royong untuk menyuarakan pendapatnya. Begitu teman-teman. Nah, ini contoh komik ya teman-teman. Komik yang kita diskusikan. Nah, yang pertama itu tentang kakaknya ini bertanya kepada temannya, Maila, apa yang kamu ketahui tentang Omnibus Law itu? Nah, terus Maila bilang, menurut Maila kurang efisien karena para buruh juga memerlukan tunjangan dana yang banyak. Atau kamu bisa bertanya pada Bu Ana. Nah, ini Bu Ana, kalian bisa lihat ya, Bu Ana itu di komik kita itu sebagai gurunya Adit serta gurunya Maila. Kemudian Adit menjumpai Bu Maila dan bertanya, permisi Bu Ana, saya mau tanya, kenapa banyak sekali mahasiswa yang berdemo untuk menolak Omnibus Law? Bu Ana pun menjawab, wah, pertanyaan bagus. Yuk kita bahas dulu. Ini teman-teman bisa lihat yang ini. Ini Bu Maila serta Adit. Bu Maila pun menjelaskan. Jadi begini, negara kita itu demokrasi. Nah, sedangkan Omnibus Law yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya disetujui oleh rakyat. Padahal rakyat memiliki hak untuk menolak jika tidak sesuai dengan stabilitas kehidupannya di negara. Kemudian Adit pun mencerna ucapan Bu Ana. Oh, jadi kalau ada demo itu termasuk demokrasi juga ya Bu? Kalau teman-teman kira-kira menurut kalian demo itu ikut demokrasi nggak? Iya. Nah, Bu Maila pun menjelaskan. Nah, untuk sisi positif demo itu dapat meningkatkan demokrasi persatuan negara. Tapi kita harus tetap tertib dalam demo, dan demo harus ada argumen kuat untuk menolak sebuah tindakan yang sewenang-wenang. Maka rakyat berhak menyuarakannya. Kemudian dengan secara antusias, Adit pun menjawab, wah, saya mau jadi superhero buat negara kalau begitu. Agar negara demokrasi ini maju dan hak asasi manusia berlaku adil. Kemudian Bu Maila dengan senyumannya pun menjawab ucapan Adit. Bagus sekali semangat kamu Adit. Ibu harap negara kita semakin maju dan tetap memprioritaskan demokrasi negara. Lalu Adit pun menjawab ucapan Bu Maila. Bu Ana. Hehehe, terima kasih ya Bu. Kita harus semangat. Ya begitulah komik kecil hasil diskusi dari kita. Teman-teman mungkin ada yang bertanya atau mungkin kurang apa? Komiknya udah sangat bagus, sangat mengapresiasi dan gimana memotivasi anak-anak muda yang membaca komik itu atau mendengarkan. Jadi tanggapannya Mbak Ajeng terkait komiknya kelompok Mbak Sumas dan kawan-kawan sudah bagus ya, komiknya sudah mengena terhadap ini membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, sudah bagus ya. Oke, bisa ditutup Mbak Sumaisi. Terima kasih Mbak Ajeng atas apresiasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Mbak Sumaisi yang telah mewakili teman-teman
untuk maju ke depan presentasikan hasil kerjanya. Terima kasih kelompoknya Mbak Sumaisi dan kawan-kawan sudah luar biasa guys. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok. Itu guys kelompok perwakilan satu kelompok yang maju. Saya kira yang lain sudah seperti ini. Dan semuanya sudah bisa guys. Ini kita sudah lalui pembelajaran yang sangat luar biasa ya toh. Materi tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja atau kegiatan peserta didik. Nah, untuk LKPD-nya Bapak sudah share di Google Classroom kalian, kelas 11 IPA 3. Untuk itu silakan dibuka Google Classroom-nya. Ada yang belum masuk ke Google Classroom? Sudah semuanya ya? Nah ini sudah saya upload di Google Classroom, nanti tinggal kalian kerjakan. Ada 5 soal terkait dengan pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan sebisanya, terus langsung dikirim ke saya. Gimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya tidak? Tidak. Lancar gitu? Oke, baik, silakan dikirim LKPD-nya. Kalau sudah selesai, waktu jam PKN bentar lagi habis, tinggal 5 menit. Ini sudah terkait dengan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi materi yang kita pelajari tadi semoga bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bahwa menerapkan kehidupan yang demokratis itu harus dimulai dari diri sendiri, ya toh? Nah, dari diri sendiri. Bahwa harus saling menghargai pendapat orang lain, ya toh? Perkara rapat harus saling menghargai, apalagi menyuarakan hak pilihnya dengan betul-betul dari hati nurani, dan sampai ada yang mau hak suaranya digadekan dengan uang atau harta benda lainnya. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia itu sangat penting dilakukan dari diri sendiri, mulai dari dalam diri kalian sendiri, gitu ya. Jangan menunggu orang lain untuk berubah, jadi berubahlah mulai dari diri sendiri dulu. Paham ya? Saya harap dengan dipelajarinya materi tentang membangun kehidupan demokratis di Indonesia, kalian bisa lebih hidup berdemokrasi lagi, lebih bisa menghargai pendapat orang lain lagi, lebih bisa berbaur di masyarakat dengan lebih baik lagi. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Apa yang sudah saya sampaikan sudah jelas semuanya ya? Kalau tidak ada, pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab 3. Bab 2 sudah selesai, nanti setelahnya ada ulangan gitu. Jadi minggu depan kita bahas bab 3. Tentang apa itu bab 3? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, betul sekali. Bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang itu. Jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Minggu depan ketika belajar sudah ada gambaran yang ada di dalam pikiran kalian. Paham ya? Oke, paham sekali. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.